الكمال من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامين يا ربي بالمصطفى الكريم تجلى باسم منتكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Fadatan Allah yaftahu alaina kullal arifin wa yaqulu bid-din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin sallallahu alaihi wa sallam wa musyai'in wa walidai hadirin fi hadzal musalla wa yajani man awqafa amwalahum fi bina'ihi wa al-mu'allif hadzal kitab syai'ulillahi lahum al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah sekalian, tentu kita sudah membaca berita duka salah seorang guru kita, Kiai Haji Abuya Hamdani bin Abdul Somad, malam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lagi-lagi kehilangan ulama di lingkungan kita yang gede. Kita doakan mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya, Allah diterima amal ibadahnya serta ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Kita doakan semoga keluarga kita akan diberikan kesabaran bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiyah wa al-Qur'an salih khususnya Nabiyul Maqbul Muhammadina wa Rabbina wa Abuya Hamdani bin Abdul Somad. Al-Fatihah. Ashabul fadilah al-ulama wal sajidah wal hudurul kiram. Syukur alhamdulillah kita panjatkan hadiratnya. Alhamdulillah bagi kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita dalam kitab Bulughul Maram, Syarah Bulughul Maram. Pada pertemuan bulan lalu kita sudah tuntaskan pembahasan tentang sarana ibadah yaitu masjid. Malam ini atau pagi ini kita lanjutkan dengan untuk mengisi takmir masjid. Itu salah satunya adalah sholat berjamaah. Itu
Untuk pagi ini kita akan membahas bab tentang salat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi babu sifatis salat. Di bab ini akan mendeskripsikan, menggambarkan salat yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai penjabaran, sebagai penjelasan tentang perintah sholat yang ada dalam Al-Quran. Tentu perintah sholat dalam Al-Quran hanya menyebutkan wa aqimis sholata lidzikri alladzina yuqimunas sholata. Nah, tata cara atau kaifiyah sholat seperti apa ya di dalam hadis kita kaji lebih detail lagi nanti di dalam fikih. Ini urutannya seperti itu. Jadi kalau kita cari kaifiyah sholat dalam Al-Quran ya nggak ada. Maka dalam hadis untuk lebih detail lagi rukun-rukun segala macam fikih. Karena dalam hadis nggak ada ini rukun pertama, ini kedua, ini rukun ada 13 atau 17 kan? Nggak ada. Nah, maka hadis yang pertama ini 214 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a summa staqbilil qiblata fakabbir summa qra' ma tayassara min al-Qur'an summa rka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa al dzalika fi sholatika kulliha akhrajahu as-sab'ah wal lafzul Bukhari wal Majah bi isnadin Muslim hatta tatma'inna qa'iman. Nah, itu dari hadisnya lengkap yang kemudian diuraikan oleh para ulama yang kita sebut dengan rukun sholat yang berapa jumlahnya? Ada yang menyebut 13 atau 14, ada 17 tergantung rinciannya. Nah, ini gambaran sholatnya seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, nanti ada asbabul wurud berikutnya kita akan jelaskan. Yang artinya secara harfiah adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, artinya hadis ini diterima dari baginda Rasul melalui sahabat Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Yang namanya jumlah du'aiyah. Ketika adab kita ketika mendengar nama sahabat disebut atau ditulis, maka kita dianjurkan untuk berdoa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dia. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, itu sanadnya. Kemudian matan hadisnya yang dalam kurung itu idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a. Jadi kalau Anda, meskipun ini jumlah bentuknya fi'il madhi ya. Idza qumta, kalau kamu sedang sholat gitu. Tapi maksudnya apabila engkau akan melaksanakan sholat, idza qumta ila sholat fa asbighil wudu'a, maka sempurnakanlah wudu. Nah, ini menjadi salah satu syarat sahnya sholat, yaitu bersih dari hadas besar maupun kecil. Ya, kalau hadas kecil ya dengan cara wudu. Nah, ini tentu penjabaran dari firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Jadi surat Al-Maidah ayat 6 itu meskipun satu ayat, dia mengandung 3 hukum, yaitu mengenai tata cara wudu, yang membatalkan wudu, dan juga tayamum. Jadi kalau kita hafal ayat itu udah 3 bab itu kalau dalam fikih mah. Apa itu ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin walam tajidu ma'an
fatayamamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Jadi itu kemudian dijabarkan di dalam hadis ini. Salah satu disebut mengenai syarat sahnya sholat, yaitu apa? Menyempurnakan wudu. Itu tadi yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6, yaitu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu cuma 4 ya. Hukum rukun wudu yang bersifat fisik, tapi ditambah dengan niat, innamal a'malu binniyat, kemudian di akhir dengan tertib sehingga jumlahnya jadi berapa? Rukun wudu 6. Ya kalau dalam Al-Quran, dalam hadis nggak ada. Ini rukun wudu 6 nggak ada. Adanya di mana? Ini fikih untuk memudahkan kita. Namanya juga pemahaman kan. Jadi maka orang yang bilang apa sih belajar fikih? Ya itu sombong namanya. Iya, Quran hadis mana ada nomor-nomor itu kan? Nah, mana itu wudu tadi dan 6? Nah, itu kan karya dari istinbat para fuqaha supaya mempermudah kita orang awam. Nah itu, jadi asbigul wudu itu ya sempurnakan wudu seperti yang digambarkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Nah kemudian setelah itu apa? Summastaqbilil qiblata. Kemudian setelah itu menghadap kiblat. Nah, berarti ini baik wudu maupun menghadap kiblat itu apa? Disimpulkan oleh para ulama fikih. Itu syarat salat ya. Yaitu pertama punya wudu, artinya bersih dari hadas besar maupun kecil. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga apa? Yang bersih dari najis, baik pakaian kita, badan kita maupun tempat kita melaksanakan sholat. Maka untuk mempermudah kita ingat, kata ulama itu yang disebut dengan syarat sahnya sholat. Nah, kemudian setelah semua syaratnya terpenuhi, syarat itu artinya apa sih? Syarat itu harus dipenuhi sebelum ibadah. Jadi kalau nggak terpenuhi berarti tidak sah kan? Nah ketika syarat itu sudah dipenuhi, baru dah makabbir melakukan apa? Takbiratul ihram. Makabbir, bertakbirlah. Nah, bertakbirlah. Nah, maka takbir itu yaitu melafalkan apa? Allahu Akbar. Nah, ini jangan salah. Takbir itu rukun qauli. Rukun yang harus diucapkan, dilafalkan, bukan angkat tangannya. Angkat tangannya justru apa? Sunnah kan? Iya, jadi jangan sampai nggak bergerak dia punya bibirnya, berarti nggak baca kan? Meskipun dalam hatinya niatnya ada, tapi karena takbirnya tidak dilafalkan, tidak diucapkan, sah apa enggak itu? Enggak, karena dia takbir kan? Takbirlah. Takbirlah. Nah tentu di dalam takbir itu sendiri ada yang kita sebut dengan niat. Nah, itu hadis yang umumnya kita semua hafal kan, yang ada di berbagai macam kitab. Innamal a'malu binniyat. Nah, berarti itu masuk tadi kepada wudu juga kan? Yang disebutkan Al-Quran cuma 4 gitu fisiknya, tapi kemudian ditambah dengan innamal a'malu binniyat, berarti niat. Nah niat itu di mana? Niat itu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi jangan menganggap bahwa nawaitu atau usolli itu niat. Itu bukan, namanya talaffuz niat. Maksudnya apa? Jangan sampai kita baca itu tapi hati kita kemana-mana. Sah apa enggak itu? Agak gitu. Agak. Kenapa? Karena nawaitu dan usollinya itu disebut talaffuz bin niat. Menurut Imam Syafi'i itu adalah sunnah. Kalau masalah lain enggak gitu. Nah, jadi sunnah. Nah, sedangkan yang intinya itu tadi di dalam hati. Kapan tepatnya? Ya ketika kita melafalkan Allahu Akbar, otomatis dalam hati kita niat untuk melaksanakan sholat apa, berapa rakaat, kemudian makmum apa imam segala macam. Nah, itu yang inti dalam hati, itu yang terjemahan dari usul di tanawai itu yang dimasuk kategori rukun yang kita sebut dengan niat. Nah itu. Jadi makanya nggak usah diperdebatkan mau pakai usolli, mau pakai nawaitu, karena nggak ada yang mengatakan wajib kan, termasuk Imam Syafi'i. Tapi sebaliknya jangan sampai
kita baca usolli, kita baca nawaitu, tapi niatnya kagak, justru menjadi tidak sah. Nauzubillah. Nah, jadi fakabir. Jadi dalam takbir itu sekaligus 3 rukun dalam waktu yang sama kan? Yaitu apa? Takbirnya niat sendiri, niat kan? Kemudian takbir, kemudian berdiri kan? Berdiri, nah, kalau mampu gitu. Nah itu dalam fakabir itu termasuk di dalamnya 3 rukun, yaitu niat, kemudian takbiratul ihram dan berdiri kalau mampu. Nah itu ada 3 rukun ya. Itu dalam kata-kata fakabir. Kemudian berikutnya summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Berarti apa itu berikutnya? Rukun yang keempat, yang membaca Al-Fatihah. Jadi summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu, apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an. Tentu ada yang given, nggak bisa ditawar-tawar, yaitu Fatihah. Fatihah, bukan Fatihah. Kalau bahasa kita ya Fatihah. Benar dalam bahasa Arab nggak ada kan? Nah, udah biasa. Yang betul apa? Fatihah. Al-Fatihah. Jangan sampai nyebut Al-Fatihah. Itu bahasa Indonesia itu. Ya. Mari kita baca Fatihah ya, nggak apa-apa. Tapi kalau bilang Al-Fatihah, itu kebanyakan kita menyebut begitu kan? Padahal dalam bahasa Arab nggak ada kan? I atau A atau U. Ya. Jadi kemudian rukun yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Dan itu kemudian masuk kategori rukun. Nah yang dimaksud matayasar itu ya setelahnya. Setelah Fatihah itu ya apa yang kita hafal, apa yang kita bisa baca. Nah tapi hukumnya itu sunnah. Kita perlu membaca surah. Jadi summa qra' matayasara minal Qur'an. Kemudian setelah usai membaca Fatihah, kemudian juga dianjurkan untuk membaca ayat-ayat lain dari Al-Quran. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian setelah itu apa? Rukuklah. Bil amar itu raka'ayar kau irka. Ruku seperti apa ruku itu? Hatta tatma'inna raki'an. Sampai engkau tenang di dalam ruku itu. Maksudnya, maka kita sebut ada apa dalam ruku itu? Tumanina. Tumanina itu ada jeda di mana kita tenang, lepas dari gerakan, berhenti, tenang. Itu disebut dengan tumanina. Nah sehingga kemudian ulama menjadikan ulama fikih menjadikan tumanina itu juga masuk dari rukun. Makanya kalau kita baca beberapa kitab rukun sholat itu ada yang menyebut 13, ada yang lebih berhati-hati menyebutnya berapa? 17. Dia kisahkan kan? Ruku sendiri, rukun yang kelima, kemudian tumakninanya sendiri, 6, itu juga rukun gitu. Supaya jangan orang, wah kita udah ruku beres dah, padahal rukunya kayak capung cebok gitu. Apa itu? Kayak capung cebok kan ada nyentuh air udah langsung bangun kan? Gak pakai berhenti begitu. Capung cebok gitu, ini air kan? Nah itu agak sah gitu kan? Karena nggak ada tumaknina, sehingga di sini ditegaskan bahwa hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau tenang dalam kondisi ruku itu. Maksudnya minimal baca tasbih 1 kali. Kalau tasbih 1 kali kagak, berarti enggak tatma'in. Nah, jadi itu. Nah itu sebabnya maka ditambah rukun sholat itu di samping rukun tadi adalah tumaknina. Maka ada yang menyebutnya digabung ruku beserta tumaknina, atau ruku sendiri, tumaknina sendiri. Itu lebih hati-hati lagi supaya jangan sampai orang lupa kalau di ruku udah beres padahal tumakninanya enggak misalnya. Nah itu jangan sampai. Nah kemudian setelah itu summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian irfa itu artinya bangun dari ruku. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau tegak lurus dalam kondisi berdiri. Nah, maka di situ juga ada apa? Tumanina kan? Ta'tadila qa'iman. Kemudian berikutnya setelah usai iktidal, ta'tadila itu iktidal, tegak lurus. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian berikutnya apa? Sujudlah dan
dalam kondisi sujud itu juga ada tumakninah. Itu hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau tenang dalam kondisi sujud. Kemudian berarti ada tumakninah juga di situ. Kemudian summarfa hatta tatma'inna jalisan. Summarfa, kemudian bangun dari apa maksudnya? Dari sujud, hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau tatma'inna, tatma'inna tadi tenang ketika dalam kondisi duduk tadi. Maksudnya duduk apa namanya? Di antara dua sujud kan, karena antara sujud sebelum sujud berikutnya. Nah, jadi ada tumakninah juga di situ. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Ini sama dengan yang sujud pertama. Kemudian lakukanlah sujud sampai engkau tenang dalam kondisi sujud. Nah, kemudian beres satu rakaat kan. Itu semua urutannya. Dari mulai tadi niat dengan takbiratul ihram sampai sujud yang kedua. Itu nanti yang lain itu pengulangan dari rakaat yang pertama itu sama. Maka kata Rasulullah, summa al-dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah hal seperti itu dalam sholatmu semuanya. Jadi tentu ada pengecualian tadi yang tidak diulang kan. Misalnya Allahu Akbar, yang takbiratul ihram cukup sekali aja. Nah, jadi lakukanlah hal itu dalam sholatmu semuanya. Maka kemudian deskripsi atau sifat sholat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ini dijabarkan oleh ulama fikih, maka mereka menyebutnya dengan rukun sholat yang jumlahnya bisa 13 kalau digabung 4 tadi yang beserta tumakninah itu jadi satu, maka jumlahnya menjadi 13. Tapi kalau dirinci, dipisahkan sendiri-sendiri untuk lebih hati-hati lagi, maka jumlahnya menjadi 17. Nah itu. Wa mislahu fi hadis Rifa'ah ibni Rafi inda Ahmad wa Ibn Hibban. Nah, jadi karena hadis itu kan yang menerima, mendengar, menyaksikan ini kan sahabat tuh macam-macam kan, banyak gitu. Nah dari sahabat itu beda-beda, baik dari segi hafalannya, ingatannya, bahasanya, diksinya, segala macam. Sehingga tadi diriwayatkan oleh hampir semua para sahabat dan ditakhrij atau dicatat dalam berbagai macam kitab hadis. Nah maka dalam versi riwayat hadis Rifa'ah bin Rafi inda Ahmad wa Ibn Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, hatta tatma'inna qa'iman. Nah, tadi nggak ada. Tadi istilahnya apa? Hatta tadilah kan. Yang 4 posisi ada tumakninah, yaitu ketika rukuk beserta tumakninah, kemudian i'tidal beserta tumakninah, kemudian sujud beserta tumakninah, kemudian duduk antara dua sujud beserta tumakninah. Itu yang kita harus hati-hati gitu kan. Harus hati-hati. Makanya ulama menggabungkan itu atau memisahkan yang lebih hati-hati supaya tumakninahnya itu jangan sampai terlewat gitu kan. Karena dia masuk kategori rukun. Nah, jadi tadi kalau dalam hadis yang di atas hatta tadilah iman, kemudian disebut hatta tatmainnah iman, sehingga dalam i'tidal itu pun ada tumakninah. Kemudian wali Ahmad fa'akim sulbaka hatta tarji'al izam. Jadi ini dengan berbagai macam diksi ungkapannya, tapi maksudnya sama. Apa tadilah atau tatmainnah atau tarji'al izam. Nah itu maksud sama dengan bahasa yang berbeda. Maka di sini riwayat menurut Imam Ahmad, dan berdirilah kamu, maksudnya setelah sujud, sulbaka, itu tulang belakang ini. Nah, sulbaka hatta tarji'al al-izam, sehingga tulang-tulang belakang kita itu kembali pada posisi pertama. Artinya sama tidak tadi kan. Nah, Walin Nasa'i wa Abi Daud min hadis Rifa'ah bin Rafi. Nah, ini versi lain menurut catatan Imam Nasa'i. Innaha la tatimmu sholatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahu Allah Ta'ala summa yukabbirullaha Ta'ala wa yahmadahu wa yuthni alaihi. Ini
menurut Abu Daud dari hadis Rifa'ah menambahkan sampai innaha la tatimmu shalah, bahwa salat itu enggak sah, tidak sempurna salat di antara kamu sampai menyempurnakan wudu seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah tadi. Summa yukabbirullaha, kemudian setelah itu bertakbir, tadi takbiratul ihram maksudnya, kemudian memuji Allah, kemudian memujinya, kemudian fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Ya kalau kamu hafal ma'aka Quran, masih bersama Quran, artinya kamu hafal Quran, ya maka baca tadi Fatihah sama surat-surat yang lain. Kan ada orang yang baru masuk Islam kan, dia nggak bisa baca Fatihah, belum hafal, ya boleh baca yang lain kalau belum hafal, yaitu orang yang kita sebut masih mu'allaf, yaitu baca fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu, baca alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah sebagai pengganti ayat-ayat Al-Quran yang belum dihafal para mu'allaf. Nah, tapi kalau fa'in kana ma'akul Quran faqra, kalau kita hafal Quran, ya nggak mungkin lah orang yang udah masuk ke Islam apalagi dari kecil nggak hafal Al-Quran, minimal Fatihah kan yang menjadi rukun, faqra, maka bacalah. Tapi wa illa, maksudnya kalau nggak hafal banget karena masih mu'allaf, ya maka baca hamdalah, takbir dan tahmid. Kemudian dalam riwayat Abi Daud disebutkan summa qra bi ummil kitab. Nah, jadi wa bima sya'allahu. Kemudian setelah itu maksudnya setelah takbir tadi bacalah ummul kitab. Nah, ini sebutan untuk surat Al-Fatihah. Ummul kitab atau ummul Quran. Wa bima sya'allah, dan apa yang kamu hafal dari surat-surat yang lain. Summa bima syi'ta, yaitu apa yang kamu mau dari ayat Al-Quran yang lain. Nah, para jamaah sekalian, untuk lebih mengingatkan kita lagi tentang kaifiyah atau sifat atau tata cara salat ini kita baca asbabul wurudnya. Kalau Al-Quran disebut apa namanya asbabun nuzul, ya kalau hadis namanya asbabul wurud. Nah, jadi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah, badakhala ba'dahu Khalad bin Rafi wa shalla. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, kemudian diiringi setelah itu ada seorang bernama Khalad bin Rafi masuk pula wasalla, kemudian melakukan sholat. Nah, itu yang maksud apa tahiyatul masjid, apa sholat yang lain. Summa ja'a fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khalad bin Rafi ini setelah usai melaksanakan sholat, kemudian datang kepada Rasulullah seraya memberi salam. Fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faradda alaihi ar-rasulu as-rasul salatu wassalam. Kemudian Rasulullah merespon, menyambut, membalas salam Khalad ini. Kemudian beliau berkata, bersabda kepada Khalad ini seraya mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, jadi Rasulullah memperhatikan Khalad ketika melaksanakan sholat. Diperhatikan ini sholatnya belum beres nih. Nah, kecepatan apa karena tumanina tadi terutama itu kan. Maka kata beliau, coba sholat lagi kamu, irji, kembali fasalli sholat gitu. Hanya suruh sholat lagi. Fa innaka lam tusalli. Karena tadi kamu itu belum sholat, maksudnya sholatnya belum benar gitu. Belum benar. Faraja ar-rajulu fasalla kama kana shalla. Kemudian dia balik lagi, sholat lagi kan, seperti yang dilakukan tadi, persis sama dengan tadi. Nah, kemudian datang lagi kepada Nabi, karena disuruh sholat lagi, laporan lagi kan, summa ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi. Jadi datang lagi kepada Nabi untuk kedua kali, kemudian memberi salam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi kepada beliau, seraya mengatakan seperti yang tadi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Jadi lagi-lagi dikatakan, nanti sholat lagi kamu, kembali kamu sholat sama. Kenapa? Karena tadi belum benar sholat itu. Fa innaka lam tusalli, belum benar. Fa ala zalika Rasulullah SAW salasa marat. Jadi fa ala zalika ar-rasulu ma'ahu salasa marat. Dan itu dilakukan Rasulullah 3 kali berturut-turut. Irji fasalli, irji fasalli, irji fasalli secara berurutan tadi. Jadi dia balik lagi sholat, dibakar lagi pada Nabi, bilang balik sholat lagi, sholat sampai 3 kali. Faqala rajul walladzi ba'atsaka bil haqqi
ma uhsinu ghairu hada. Udah ada kapok dia, maksudnya udah kagak bisa lagi dah melebihi apa yang dilakukan. Maka kemudian laki-laki itu berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat Allah Subhanahu wa taala yang mengutusmu dengan hak. Ma usinu ghairu hadza. Ya Rasulullah, saya itu nggak bisa lebih bagus dari itu. Salat saya ya begitu gitu kan. 3 kali tadi kan. Udah nggak bisa lagi lebih dari itu. Emang itu yang saya bisa. Maka oleh karena itu fa'alimni, ajarkanlah aku salat yang benar itu seperti apa. Maka qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qumta ila shalah. Tadi itu asbabul wurud, hadis yang depan tadi. Maka diceritakanlah. Jadi maka hadis ini yang saya sebut sama mengajarkan sholat, karena beliau melihat ada orang yang sholatnya asal-asalan seperti tadi. Maka diluruskan dengan cara suruh belajar lagi, langsung diajarkan Rasulullah dengan ayat tadi atau dengan hadis tadi. Nah, para jamaah sekalian, singkat saja kita lanjutkan dengan fiqhul hadis. Jadi istinbat hukumnya atau yang bisa kita pahami dari hadis itu yang kemudian kita sebut dengan fikih kan. Yang pertama, hada hadisun jalilun yuqrabu bi hadisin al-musi salatahu. Ihtawa ala sifatis salati amaliyah. Jadi hadis ini hadis yang sangat mulia, yang dikenal hadis ini dengan hadis musii'us shalah. Hadis yang menjelaskan tentang tata cara sholat ini dikenal dengan hadis musii'us shalah. Karena tadi latar belakangnya, asbabul wurudnya, ada orang yang sholatnya gak benar. Nah, musii'us shalah, yang jelek sholatnya, maksudnya gak benar sholatnya. Maka hadis ini ihtawa ala sifatis sholati amaliyah. Jadi ini kemudian meliputi sifat sholat secara praktek amaliyah. Maka ada kitab yang sangat populer itu namanya apa? Sifatus sholatin Nabi, yang kadang-kadang banyak nyalain tata cara para ulama yang lain. Kemudian yang kedua, wujubul wudu'i liman arada sholata wa huwa muhdisun wal haddu ala isbahihi. Poin yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah wajib wudu sebelum sholat, yang kita sebut dengan syarat sahnya sholat. Jadi wujubul wudu liman arada sholat, wajib hukumnya wudu bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Wa huwa muhdisun tentunya. Kalau dia dalam kondisi berhadas, kalau nggak berhadas sunnah, namanya tajdidul wudu. Tapi kalau masih masih belum berhadas, dia mau sholat langsung, ya boleh. Tapi kalau dia mau tajdid, memperbaharui, bukan batal. Kalau udah batal, misalnya dia buang air kecil segala macam, itu bukan tajdid namanya. Kalau tajdid itu maksudnya kita masih punya wudu supaya fresh wudu lagi gitu. Kalau memang udah buang air segala macam, berarti emang lagi itu, maka bukan tajdid, namanya harus gitu. Wudu kalau itu mah wajib. Nah, jadi dan juga wal haddu ala isbagihi, dan himbauan, ajakan, seruan supaya disempurnakan tadi wudunya, jangan asal-asalan. Sesuai dengan Al-Maidah ayat 6 tadi. Kemudian yang ketiga, wujubun niyyah. Liqaulihi idza qumta ila shalah wa fil hadis innamal a'malu binniyat. Jadi meskipun di situ enggak ada sebutan niat tadi dalam hadis tadi, apalagi dalam Al-Qur'an kan. Nah, tapi idza qumta ila shalah, ai idza aradta an tuqimas shalah. Jadi kalau kamu akan melaksanakan salat, makanya di situ disebutkan ada niat, karena ada keinginan kan, maka diwujudkan dalam niat. Di samping juga ada hadis yang tadi kita sebutkan, innamal a'malu binniyat, sahnya satu perbuatan jika disertai dengan niat. Kemudian poin 4, wujubu istiqbalil qiblati qabla takbiratil ihram. Jadi wajib menghadap kiblat yang kita sebut dengan rukun sebelum takbiratul ihram. Jadi sebelum takbiratul ihram posisi kita sudah menghadap kiblat. Kemudian kelima, iftitahus shalah yakunu bi takbiratil ihram wa huwa rukun. Jadi mengawali salat itu dengan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, itu termasuk dari rukun qauli. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Kalau yang lain
intikal, peralihan. Nah, itu sunnah hukumnya. Dari ruku, dari berdiri ke ruku, kemudian ke sujud, kemudian duduk atas, itu namanya takbir intikal. Itu hukumnya sunnah. Tapi yang wajib, yang rukun itu yang pertama tadi, jangan sampai tidak dilafalkan, jangan sampai tidak diucapkan. Maka disebutkan sini ibtitahus sholati yakunu bi takbiratul ihram wa iya ruknun. Takbiratul ihram itu rukun, sedangkan yang lain intikal sunnah. Wal jumhur ala anna takbiratul ihrami yata'ayyanu fiha lafzu Allahu akbar. Mayoritas ulama mengatakan bahwa takbiratul ihram itu ya harus mengucapkan lafaz Allahu akbar. Khilafan lil Hanafiyah al-qailina bi anna sholata tanqidu bi kulli ma yadullu ala ta'zimi lillahi ta'ala. Ada mazhab, dan salah satu mazhab dari yang tadi itu yang mengatakan bahwa sholat itu terselenggara, maksudnya sah, kalau dia melafalkan tidak mesti Allahu Akbar, misalnya Allahu Azim, Allahul Majid misalnya. Menurut mazhab Abu Hanifah boleh, yang penting ungkapannya itu menunjukkan kepada pengagungan terhadap Allah. Tapi mayoritas harus melafalkan Allahu Akbar. Kemudian berikutnya yang keenam, wujubul qiraati fi kulli rak'atin min raka'atis shalah walil a'immati rahimahullahu aqwalun fi ta'yiniha. Wajib membaca Fatihah maksudnya. Fi kulli rak'atin min raka'atis shalah. Dari setiap rakaat salat. Kalau 2 subuh misalnya ya 2 kali baca Fatihah dan begitu seterusnya. Nah, wali a'immati rahimahullahu aqwalun fi ta'yiniha. Dan para imam itu rahimahullah ada beberapa pendapat tentang penetapan baca Fatihah itu. Ini masih ada nggak waktunya tentang pendapat para ulama tentang Fatihah itu? Lanjutkan atau cukup? Nah, kita lagi ya, tanggung ini pendapat supaya nanti kita jangan terkaget-kaget kalau mendengar orang berbeda dengan kita dalam membaca Fatihah gitu. Maka qala Malik wa Ahmad wa Syafi'i ta'ayyun qiraatul Fatihah bis shalah wa annaha ruknun la tasihhu shalatu biduniha. Jadi 3 mazhab dari 4 mazhab yaitu Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i memastikan mengharuskan baca surat Al-Fatihah setiap pada sholat wa annaha rukun, dan itu masuk kategori rukun, tidak sah sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah, atau tanpa membaca Fatihah tidak sah sholat. La tasihhu shalatu biduniha. Sedangkan Abu Hanifah Al-Fatihah laisat ruknan min arkanis sholat. Sedangkan Abu Hanifah maka Fatihah bukan bagian dari rukun sholat. Bal ar-ruknu mutlaq al-qiraah. Jadi menurut beliau mah pokoknya yang penting baca Quran gitu kan. Tidak mesti Fatihah. Jadi bal ar-ruknu mutlaqul qiraah. Tetapi beliau mengatakan mutlak. Pokoknya yang penting baca Al-Qur'an. Tidak mesti Fatihah. Fatakunul Fatihatu wajibatan ya'samu tarikuha wa tujza as-shalatu bihi. Meski demikian, beliau mengatakan Fatihah itu wajib. Nah, istilah wajib sama rukun ini beda di kalangan beliau, mazhab Abu Hanifah. Nah, sehingga beliau mengatakan karena dia itu wajib, ya'sam tarikuha. Maka orang yang meninggalkan tidak baca Fatihah dosa. Tapi meski demikian, wa tujza as-shalatu biduniha. Sholat sah meskipun tidak baca Fatihah, tapi dosa kan hampir sama semua hari ya kan. Iya, cuma perbedaan ringan saja dia gitu. Jadi itu. Wa talafu aidan hal Fatihah ruknun min kulli raka'atin min raka'atis shalah. Begitu juga kemudian berbeda kalangan mazhab itu, mazhab yang 4 itu tentang apa? Apakah wajib baca Fatihah itu setiap rukun, setiap rakaat? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan Al-Fatihah itu ruknun fi kulli raka'atin fi haqqil imam. Kata beliau 2 mazhab yaitu mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Fatihah itu rukun dari setiap rakaat fi haqqil imam wal munfarid wal makmum wa huwa sahih. Baik imam maupun orang yang sholat sendiri atau makmum. Nah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad semua wajib membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Wa huwa sahih. Wa indal Malikiyah fi haqqil imam wal munfarid. Nah, ini sedangkan Imam Maliki, mazhab Malikiyah mengatakan bahwa yang wajib atau masuk kategori itu kalau dia menjadi imam
hakil imam wal munfarid, orang yang sholatnya sendirian. Nah, berarti bedanya mana? Amal makmum fayaqra'uha fi sirriyati wal ula lahu wal aula tarkuhu fil jahriyah. Jadi kata Imam Malik, makmum itu ketika dia sholatnya berjamaah, maka fayaqra'uha fi sirriyah. Kalau sholatnya sholat sir, sholat subuh, sholat asar, maka dia wajib baca fayaqra'uha fi sirriyah. Wal aula lahu tarkuha fil jahriyah. Tetapi kata beliau, idealnya, afdolnya kalau sholatnya sholat jahar, yaitu sholat maghrib, isya sama subuh, lebih utama nggak baca. Menurut Imam Malik cukup mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Tapi kalau sholatnya sirriyah itu dia harus baca, karena nggak dengar apa yang mau didengerin kan. Jadi harus baca. Tapi kalau dalam jahriyah itu menurut mazhab Maliki idealnya, afdolnya tidak membaca, tapi mendengarkan bacaan imam. Baida quri al-Quran fastami'u lahu, itu kan ada dalilnya kan. Kalau mazhab Syafi'i mendengarkan dalil itu khusus Fatihah kan. Tapi kalau mazhab Maliki semuanya. Baida quri al-Quran fastami'u lahu, kalau Al-Quran dibacakan dengerin. Nah, kan imam baca apa? Baca Quran, baik Fatihah maupun itu perdebatan panjang dari kalangan ulama mengenai hukumnya. Nah, tapi menurut mazhab Maliki berbeda dengan yang lainnya. Beliau mengatakan kalau sholatnya sirriyah wajib baca, kalau sholatnya jahriyah sebaiknya tidak baca. Tapi tidak sampai kalau dibaca belum batal, enggak. Tapi aula. Wastadalla al-jami' qouli ta'ala. Semua berargumen berdalil dengan sabda Rasulullah SAW. Summa fadzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukan itu semua pada sholat. Qala Abu Hanifah al-qira'ah lil imam wal munfarid fil ulayaini. Menurut Abu Hanifah bahwa membaca Fatihah itu bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri fil ulayaini, yaitu pada 2 rakaat pertama fi ghairi takhsisin lil Fatihah, tidak mengkhususkan baca surat Al-Fatihah, yang penting baca Quran. Wa adamul qira'ati lil makmum la fi sirriyah wa la fil jahriyah. Menurut Abu Hanifah lebih ekstrim lagi, beliau mengatakan bahwa makmum itu kalau dia sholat berjamaah tidak baik dalam sholat yang sir dan juga tidak dalam sholat yang jahar, sama-sama tidak baca Fatihah menurut Abu Hanifah. Kalau Imam Malik tadi masih yang sir itu wajib membaca, kalau jahar afdalnya tidak. Wa amma rakaatani al-akhiratani fala yata'ayyanu al-qira'atu fihima in sya'a qara'a wa in sya'a sabbaha. Jadi sedangkan pada 2 rakaat pertama maka tidak harus membaca di dalam keduanya. Kalau dia mau ya baca, kalau enggak ya enggak, atau bertasbih. Kemudian poin berikutnya singkat-singkat saja. Yujza'u ma lam yahfazil Fatihah ad-dzikra al-hamd wa takbir. Tadi kalau ada orang mualaf baru masuk Islam enggak bisa baca Fatihah, maka dia boleh baca hamdalah, takbir dan tahmid. Kemudian yang ke-8, masyru'iyatul qira'ati ghairil Fatihah bi qouli sallallahu alaihi wasallam summa qra'il kitab wa bima sya'allahu aw syi'ta. Nah, dalam hadis tadi juga disimpulkan disyariatkan yang membaca selain Fatihah, itu yang kita sebut baca surat, yaitu dari Fatihah itu berdasarkan tadi summa qra' di umul kitab wa bima sya'allahu aw syi'ta. Kemudian kamu baca Fatihah tadi setelah takbir itu, kemudian juga baca apa yang kamu mau, apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an. Nah, itu artinya disyariatkan membaca selain Fatihah yang kita sebut dengan surat, tapi kategorinya sunnah. Kemudian yang 9, wujubur ruku' wa sujud, itu pasti wajibnya ruku' dan sujud. 10, wujubut tuma'ninah fi kullin min ruku' wa sujud wa raf'i min huma aw ibtida' min ruku' wa julus baina sajdatain. Jadi ada pada 4 tempat disebutkan yang ada tuma'ninahnya, yaitu ketika ruku', ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk antara 2 sujud. Lam yuzkar as-salam bil hadis ma qauli minal arkan li ilmihi min adillatil ukhra. Jadi tidak disebutkan dalam hadis tadi salam, dari disebut tadi tentang salam gitu. Kenapa? Karena itu masuk kategori rukun yang bisa diketahui dengan dalil lain. Antara lain dalilnya ada tahrimuha at-takbir wa tahliluha as-salam. Itu definisi. Ada hadis mengenai sholat, yaitu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi rangkuman dari hadis ayat Al-Quran itu, maka jadilah kita sebut dengan fikih yang mudah, simpel, yang sudah sistematis sehingga mudah bagi orang awam
untuk bisa belajar sholat dengan baik. Kalau hadis Quran belajar langsung ya begitu, acak-acakan kemana-mana kan. Nah, oleh karena itu kita berterima kasih kepada ulama fikih yang sudah menyusun secara sistematis sehingga gampang kita kan. Nah, kalau mau merujuk dalilnya itu kembali kepada dalil. Saya kira itu para jamaah sekalian, sebagai kerjaan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan kita ulang-ulang lagi, sholat kita semakin baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.